Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati Allah tabaraka wa taala. Alhamdulillah, di kesempatan yang baik ini mengisi waktu kita untuk terus meningkatkan ilmu dalam hidup ini. Karena apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, pendengaran, penglihatan dan hati, semua akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam Al-Qur'an. Tujuan daripada Allah memberikan nikmat-nikmat yang agung tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nahl ayat yang ke-78, Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Bahwa dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian yang dalam keadaan tidak mengetahui apa-apa. Lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan kalian, menjadikan untuk kalian pendengaran, penglihatan dan hati agar kalian bersyukur. Agar kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkata Syekh As-Sa'di rahimahullah, khassa hadhihi al-a'dha' ats-thalath li syarafiha wa fadliha. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan ketiga anggota ini? Agar kita betul-betul mengetahui keutamaannya, kemuliaannya. Wa li'annaha miftahu likulli ilmin, karena ketiga inilah sebagai kunci ilmu itu dapat kita serap. Fala yasilu lil 'abdi ilm illa min ahadi hadhil abwab ats-tsalatsa. Dan tidak akan sampai ilmu kepada hamba itu kecuali dengan tiga pintu ini. Nah, perlu kita ketahui bahwa Ramadan adalah bulan kita mensucikan jiwa kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa itu dialah hamba yang berhasil untuk membersihkan jiwanya, mensucikan hatinya. Maka ketika kita ridho kepada agama kita ini, agama Islam, maka yang kita cari dalam hidup ini adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah itu yang kita baca, yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam di pagi maupun di petang hari? Kita mengucapkan 3 kali raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang mengucapkan 3 kali di waktu pagi dan petang, maka wajib dan pantas bagi dia Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya keridhaannya pada hari kiamat. Illa kana haqqan 'ala Allahi an yurdiyahu yaumal qiyamah. Subhanallah, ini keutamaan yang besar.
Dan barangkali sering kita ucapkan dalam keseharian kita, raditu billahi rabba bil islami dina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya, tapi kita barangkali belum mengetahui keutamaannya. Ya, dan orang mengucapkan itu akan merasakan manisnya iman. Dzaqa ta'mal iman dalam hadis yang lain. Orang yang mengucapkan raditu billahi rabba bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya, maka dia akan mendapatkan ya keimanan dalam dirinya. Maka ketika keimanan itu ada dalam diri kita, kita saat mendapatkan motivasi-motivasi untuk meningkatkan amal soleh, terlebih lagi di bulan Ramadan. Kita sudah melalui sepertiga dari bulan ini. Maka jangan sampai sisa-sisa hari ini sama dengan hari-hari yang telah lalu. Karena begitu besar ganjaran yang akan kita peroleh. Kita ingin amal-amal ibadah yang kita lakukan, baik itu yang terkait dengan lisan kita, terkait dengan anggota badan kita. Terlebih lagi, yang paling utama yang harus kita fokuskan adalah hati kita. Karena kalau kita sudah khusyuk beribadah, hati kita ini selalu diisi dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka amal ibadah itu akan diringankan. Kita akan mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maka apa yang kita rasakan di dalam kehidupan kita ya, dari buah interaksi di masyarakat, kita rasakan betapa sulitnya mendapatkan tetangga misalkan, atau ya, masyarakat-masyarakat yang selalu berakhlak mulia, menjaga lisannya, menjaga ya, anggota badannya, atau menjaga hatinya. Maka dengan datangnya bulan Ramadan ini, mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk membentuk karakter kita, akhlak kita yang mulia. Karena sejauh mana ya pengaruh yang bisa kita dapatkan dari puasa kita itu ya dilihat dari segi ya keterampilan kita di masyarakat ketika kita itu berinteraksi dengan mereka, terampil berinteraksi dengan akhlak yang mulia. Ini yang harus kita tekankan ya ketika kita menjadikan agama ini ya agama Islam sebagai agama kita yang kita ridhoi, maka akhlak kita juga ya bercermin kepada Al-Qur'an. Sebagaimana Aisyah menuturkan tentang akhlak Nabi, kana khuluquhul Qur'an. Dan bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan Al-Qur'an di dalamnya. Ya. Karena tidak bisa lepas gangguan itu, yang paling sering kita rasakan adalah gangguan lisan. Ya. Maka bagaimana kita mengatur ya, agar kita saat hendak berbicara memastikan maslahatnya lebih besar dibandingkan madarat ya, kerusakan yang akan ditimbulkan. Kalau kita yakin maslahat dari ucapan kita itu ya, maka silahkan kita berbicara. Ya. Dan dalam Islam tegas Nabi SAW ya menjelaskan tentang siapa orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir itu. Ya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada ya Allah Subhanahu wa taala dan juga hari akhir, karena ada hari pembalasan, maka hendaklah dia berbicara yang baik atau diam. Nah, kita berpuasa, maka hendaknya ya anggota badan kita juga berpuasa. Ya. Laisa as-siyamu minal akli wasyarb wa innama as-siyamu minal lagwi warrafath fa in sabbaka ahadun aw jahila 'alaika faltaqul inni shaimun. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita ketika kita berpuasa ya hendaklah semua ya apa-apa yang menjadi buah dari akhlak yang mulia itu juga ya hendaknya kita perhatikan, sehingga lisan kita hendaknya juga berpuasa. Karena apa? Kata Nabi SAW, tidaklah puasa itu hanya sekedar menahan dari makan dan minum,
Akan tetapi hakikat puasa adalah menahan diri dari ucapan kotor dan sia-sia. Jika ada seseorang yang mencacimu dan berbuat kepadamu, maka ucapkanlah, saya sedang berpuasa, saya sedang berpuasa. Dan ini tantangan bagi orang yang berpuasa, hendaknya tetap berusaha menjaga puasanya. Sebagaimana para salaf dahulu, ketika mereka berpuasa, mereka mengatakan, nahfadhu saumana bi alla naghtabu ahadan. Kami menjaga puasa kami dengan tidak menggibah, menggunjing kepada seorang pun juga. Dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, kullu amali ibni Adam lahu illa as-siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi was-siyamu junnatun wa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfuth wa la yaskhab fa in sabbahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni imru'un shaimun. Allah Azza wa Jalla berfirman, setiap amalan anak Adam adalah untuknya kecuali puasa. Puasa tersebut adalah untukku dan aku yang membalasnya. Puasa adalah perisai. Apabila salah seorang dari kalian berpuasa, maka janganlah berkata kotor, jangan pula berteriak-teriak. Jika ada yang kemudian mencelaknya, maka katakan kepadanya, saya sedang berpuasa. Betapa indahnya tuntunan agama Islam yang mengajarkan kita berakhlak yang mulia. Ketika kita bisa menjaga lisan kita, menjaga hati kita, menjaga anggota badan kita dari mengganggu orang lain, itulah akhlak yang terpuji dalam Islam. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri menjelaskan, Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, seorang tabi'in, beliau menjelaskan bahwa akhlak yang mulia itu adalah kafful adha, tidak mengganggu. Wa badlun nada, yaitu gemar membantu orang lain. Wa talaqatul wajh, dan selalu ceria, optimis. Inilah definisi akhlak yang beliau ajarkan. Maka betapa pentingnya kita untuk berusaha mengambil faidah terbesar dari disyariatkannya puasa Ramadan itu membentuk karakter kita, akhlak kita dalam keseharian kita. Karena kita makhluk sosial yang berinteraksi dengan masyarakat. Dan masyarakat itu melihat cara beragama mereka dengan melihat dan mendengar apa yang dilihat oleh mereka terhadap tingkah laku dan juga ucapan kita. Kalau kita berusaha berlaku yang baik, interaksi di masyarakat dengan cara yang baik, dengan akhlak yang mulia, menyampaikan salam misalkan, mencintai mereka, memberikan yang paling manfaat kepada mereka, yaitu ilmu, mengajarkan kebenaran di tengah-tengah masyarakat. Inilah akhlak Al-Quran. Para pemirsa sekalian, kita akan mendapatkan ganjaran yang besar. Karena apa? Dua hal yang banyak memasukkan ke dalam surga, kata Nabi SAW. Yang pertama adalah taqwa Allah. Dan yang kedua adalah husnul khuluq. Taqwa Allah juga merupakan tujuan daripada disyariatkannya puasa ini, la'allakum tattaqun. Apa itu definisi takwa? Banyak sekali, beragam definisi. Namun kita sampaikan satu definisi, yaitu sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, takwa yaitu al-khawfu minal jalil, takut kepada Allah yang Maha Agung. Wal amalu bitanzil, mengamalkan Al-Quran yang Allah turunkan. Wal qana'atu bil qalil, merasa qana'ah, cukup terhadap apa yang Allah bagi kepada kita, walaupun itu sedikit. Dan isti'dadu liyaumir rahil, mempersiapkan hari kita berjumpa, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Faman kana yarju liqa rabbi falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala, hendaklah dia beramal saleh dan tidak menyekutukan Allah. Dan itu peluangnya semua bisa kita dapatkan di bulan mulia ini, untuk tunduk hati kita, khusyuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, meraih keutamaan-keutamaan yang besar. Belum lagi keutamaan di 10 terakhir di bulan Ramadan. Satu malam senilai dengan 1000 bulan.
Dan kita apabila mendapatkan keutamaan tersebut, ini adalah merupakan anugerah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga terkumpul dalam ibadah puasa ini yaitu amalan anggota badan kita untuk selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, demikian pula hati kita dan juga lisan kita. Hati inilah diibaratkan seperti raja yang mengatur bala tentaranya, anggota badan ini. Anggota badan akan terasa ringan, dia diajak untuk berdiri, ruku dan sujud secara khusyuk, tunduk dan patuh. Nah, inilah buah ilmu yang bermanfaat. Di awal tadi kita sebutkan ada 3 perangkat yang kemudian itu mendukung mendapatkannya ilmu yang bermanfaat. Ya. Tujuannya itu supaya apa? Kekhusyuan bisa kita raih. Maka kiat yang pertama, kita ingin mendapatkan kekhusyuan itu, perhatikan hati kita. Kalau hati kita ini selalu bersih, diisi untuk selalu ingat dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, merespon janji-janji Allah di bulan yang dilipat gandakan pahala, ya, maka itu pertanda hati kita sehat. Hati kita dapat khusyuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan siap untuk diajak mengaplikasikan ilmu dengan akhlak yang mulia ketika kita berinteraksi sesama umat manusia. Ini para pemirsa yang harus kita perhatikan. Buah daripada puasa kita adalah akhlak yang mulia, akhlakul karimah di tengah-tengah kita bermasyarakat sesama umat manusia. Yang kedua, agar kita mendapatkan hati yang khusyuk, agar kita gunakan untuk kita meraih ilmu yang bermanfaat adalah perhatikan hal-hal yang bisa menyebabkan hati kita itu mati, ya, yaitu penyakit syubhat dan syahwat, dan juga racun-racun hati, banyak mendengar, ya, banyak berbicara, ya, banyak kemudian melihat, dan juga banyak bergaul, ya, banyak mendengar hal-hal yang tidak bermanfaat, banyak membicarakan sesuatu yang sia-sia, ya, banyak bergaul dengan pergaulan yang dapat membahayakan, ya, keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini racun-racun hati yang harus kita hindari agar hati kita tetap sehat dalam, ya, menerima segala sesuatu yang menghantarkan hati kita kepada kekhusyuan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir yang dapat, ya, menyebabkan hati kita khusyuk adalah kita banyak berdoa, terlebih lagi di bulan Ramadan adalah bulan doa. Perbanyak doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala meminta akhlak yang mulia, yaitu Allahumma hdini li ahsanil akhlaq fa innahu la yahdi li ahsaniha illa ant wasrif anni sayyi'aha la yasrif anni sayyi'aha illa ant. Ya Allah, tunjukkanlah aku pada akhlak yang baik, karena tidak ada yang bisa menunjukkannya selain Engkau. Ya Allah, jauhkanlah aku dari akhlak yang buruk, karena tidak ada yang mampu menjauhkan dariku akhlak tersebut kecuali Engkau, ya Allah. Juga kita minta, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ati nafsi taqwaha, ya Allah, berikan kepada hatiku ketakwaannya. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Ya Allah, sucikanlah hatiku, Engkaulah sebaik-baik yang mensucikannya. Ya, fa innahu, sesungguhnya Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Engkaulah, ya Allah, ya, sebagai pelindung hatiku. Insyaallah dengan demikian kita akan mendapatkan, ya, pengaruh dari puasa kita, yaitu mewujudkan akhlak yang mulia, karakter yang baik sebagai seorang muslim yang sejati di tengah-tengah masyarakat kita. Buah dari puasa Ramadan yang kita lakukan sebulan penuh, ya, kita dapatkan dari, ya, setelahnya dengan semangat dan gemar menambah amal-amal soleh, dan itu salah satu indikasi bahwa amalan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat, ya, bagi pribadi saya dan juga para pemirsa sekalian, dan hendaknya kita ingat janji-janji Allah bagi orang-orang yang berakhlak yang mulia. Demikian, wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.